Ya, baik. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara melakukan kontrol dan monitor input-output Outsil dari halaman web dengan tampilan animasi. Mengapa kita menggunakan web? Agar kita bisa mengakses dari mana saja. Jadi kita bisa lakukan kontrol dan monitor ini dari mana saja. Mengapa animasi? Ya, agar tampilan yang kita buat di web ini menjadi lebih menarik. Untuk membuat kontrol dan monitor dari web dengan animasi ini, kita membuatnya menjadi dua bagian agar lebih mudah diikuti. Di bagian pertama saya akan menunjukkan cara membuat tampilan animasinya. Kemudian di bagian kedua nanti akan saya tunjukkan cara menghubungkan tampilan animasi itu dengan input-output Outsil. Dalam video ini kita hanya membahas bagian pertama. Untuk video berikutnya akan membahas di bagian kedua. Jadi untuk melakukan kontrol dan monitor input-output Outsil dari web dengan tampilan animasi ini, di bagian pertama kita butuh yang namanya Node-RED dan berikutnya kita butuh layanan IBM Cloud. Node-RED ini adalah program yang bisa menghubungkan apa saja gitu ya, menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak dan juga layanan web. Jadi di sini di Node-RED kita membuat tampilan animasinya, membuat program tampilan. Sedangkan IBM Cloud ini adalah layanan cloud yang memiliki program Node-RED ya. Jadi Node-RED itu dibuat oleh tim IBM dan juga komunitas open source ya. Dan mereka memberikan layanan berupa cloud ya, dan sehingga kita bisa mengakses Node-RED di mana saja ya dengan menggunakan IBM Cloud. Sedangkan Node-RED sendiri kalau tidak menggunakan IBM Cloud itu bisa diakses secara lokal saja ya. Untuk bisa mengakses secara global kita butuh IBM Cloud. Oke, untuk membuat ini sebelumnya akan saya tunjukkan contoh tampilan yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat Node-RED di IBM Cloud. Teman-teman bisa lihat linknya ya. Di sini saya menggunakan layanan IBM Cloud yang memungkinkan untuk diakses di mana saja. Teman-teman bisa klik link di video deskripsi, di deskripsi video ini di bawah, maka teman-teman akan bisa membuka tampilan ini ya. Di sini terlihat tampilan animasinya berupa sebuah lengan robot dan sebuah tangki pengisian. Kalau saya menekan tombol S1 akan muncul kotak di sini ya, dan akan bergeser ke kanan. Terlihat juga ada sebuah roda yang berputar menunjukkan konveyor sedang bekerja. Seharusnya nanti ketika ada sensor yang mendeteksi benda ini di ujung konveyor, itu bisa dibaca oleh tampilan ini gitu ya, sehingga dia harusnya mengaktifkan tahap kedua S2 ya. Jadi kalau ada sensor yang mendeteksi membaca benda secara real di alat yang sebenarnya, dia akan mengirim sinyal ke tampilan web ini sehingga mengaktifkan proses S2. S2 saya tekan, konveyor akan berhenti, kemudian lengan robot akan turun. Kemudian di sini harusnya juga ada, ini adalah silinder pneumatik yang bisa memendek dan memanjang. Biasanya di silinder pneumatik itu ada sensor yang terpasang. Ketika silinder ada dua sensor yang terpasang. Sensor pertama untuk mendeteksi silinder dalam kondisi pendek minimal, dalam posisi minimal, dan sensor kedua untuk mendeteksi silinder dalam posisi maksimal atau memanjang. Ketika sensor memanjang ini aktif,
sensor posisi maksimal ini aktif, dia akan mengaktifkan tahap ketiga, ya, tahap S3 ini saya tekan, maka lengan robot ini akan mencekam dan mengangkat benda, mengangkat kotak ini ke atas. Di sini silindernya akan memendek dan sensor yang posisi minimal akan aktif, mengaktifkan tahap S4. Tahap S4 saya tekan, dia akan menggeser lengan robot ke posisi di kanan. Di kanan ini juga harusnya ada sensor yang mendeteksi posisi lengan robot, apakah sudah mencapai posisi yang ditentukan. Ketika posisi yang ditentukan ini terdeteksi dengan lengan robot berada di posisi di kanan ini, maka akan mengaktifkan tahap berikutnya, yaitu S5. S5 saya tekan, maka ini lengan robot akan menurunkan kotak sampai diturunkan di conveyor kedua. Di conveyor kedua ini juga ada sensor yang mendeteksi kotak ini, keberadaan kotak ini, ya. Ketika kotak ini sampai di posisi yang ada sensornya, maka akan mengaktifkan tahap ke-6, ya. S6 saya tekan, maka lengan robot akan ke atas dan kotak ini akan siap untuk dipindahkan di bawah tangki. Sensor di silinder akan mengaktifkan tahap 7, ya, tahap S7. S7 saya tekan, maka kotak akan dibawa di bawah tangki dan lengan robot berada kembali ke posisi home position. Di sini kotak ada di ujung conveyor 2, dan kita bisa ke tahap berikutnya. Ketika sensor ada di ujung conveyor ini mendeteksi, maka tahap S8 ini akan aktif. Di tahap S8 ini conveyor kedua akan berhenti, ini terisi kotaknya, dan di sini hasilnya akan bertambah, ya, dari 11 menjadi 12 dan proses selesai, begitu ya. Jadi proses ini akan kembali berulang setiap kali sensor yang ada mendeteksi posisi dari benda, baik kotak terdeteksi di sensor yang ada di conveyor ataupun silinder yang memanjang memendek dan juga posisi dari lengan robot, maka akan mengaktifkan ke proses berikutnya. Dan ini proses berulang seperti ini, sehingga kita bisa menghubungkan tampilan web ini dengan sensor-sensor yang ada yang terhubung dengan rangkaian outshield. Begitu juga kita bisa lakukan kontrol. Jadi kalau motor conveyor ini bekerja, itu seharusnya juga mengaktifkan motor yang terhubung dengan outshield. Begitu juga dengan silinder ini, ketika silinder memanjang maupun memendek, kita juga bisa buat agar silinder yang ada di real, kondisi real, juga aktif, memanjang dan memendek, dan seterusnya. Sehingga sensor maupun aktuator bisa kita hubungkan dengan tampilan web ini yang nanti akan saya bahas di video kedua. Oke, ini contoh tampilan animasi yang kita bisa buat. Berikutnya kita akan lihat bagaimana programnya. Kita buka Node-RED-nya. Jadi program yang saya buat ini, tampilan di sini, ini adalah tampilan Node-RED di IBM Cloud. Sedangkan yang di sini adalah Node-RED di localhost. Itu sama tampilannya. Jadi sebenarnya program yang di IBM Cloud ini, programnya adalah ini, ya. Programnya sama persis seperti Node-RED di program di localhost, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengubahan, tidak perlu menambahkan fungsi, cukup hanya mengekspor. Jadi program yang ada di localhost ini saya ekspor, dan programnya sederhana, hanya seperti ini. Dan di sini saya import, ya, di Node-RED di IBM Cloud saya import, sehingga menghasilkan tampilan yang sama persis dengan Node-RED di localhost. Untuk membuat program ini kita membutuhkan 3 node, ya, ada 3 node yang dibutuhkan. Jadi di sini untuk programnya 3 buah node yang dibutuhkan, yaitu 1 node dashboard. Ini untuk membuat tombol, ya, dan juga hasil, ya. Kemudian node UI SVG untuk membuat tampilan animasinya, ya. Kemudian
Yang ketiga adalah node function untuk membuat program tambahan ya. Jadi kalau programnya belum ada, kita bisa gunakan function untuk membuat tambahan program. Oke, jadi 3 node ini yang ada di sini ya. Jadi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, dan hasil ini itu adalah menggunakan node dashboard. Kemudian SVG grafik ini adalah node UI SVG, dan ada node function, satu lagi node delay untuk membuat delay. Jadi ada 4 node yang dibutuhkan. Secara default node yang ada hanya node function dan node delay di Node-RED. Bawaannya adalah node function dan node delay. Node dashboard dan node UI SVG ini belum ada. Jadi teman-teman harus menambahkan node dashboard dan node UI SVG. Cara menambahkan node yang belum ada, klik pada menu hamburger, kemudian pilih manage palette, kemudian ketik pada tab install. Untuk dashboard silahkan diketik dashboard, kemudian pilih Node-RED dashboard ini ya. Silahkan klik pada tombol install untuk menginstal. Kemudian untuk node UI SVG silahkan diketik SVG, kemudian pilih Node-RED contrib UI SVG. Klik tombol install ya, seperti itu. Maka nanti node ini akan muncul di filter node ya. Baik, saya akan buat bagaimana cara membuat program ini. Saya tunjukkan. Ini saya membuat halaman baru, flow yang baru. Jadi di Node-RED programnya dinamakan flow. Pertama silahkan mengetik di filter node setelah teman-teman menginstal tambahan node, yaitu node UI SVG dan node dashboard ya. Silahkan ketik SVG di filter node, kemudian muncul SVG grafik, ambil dan letakkan di halaman editor. Jadi SVG ini adalah sebuah format gambar yang bisa dimunculkan di web ya, di tampilan web dengan hanya menggunakan data teks berbentuk XML ya. Jadi kita bisa membuat gambar dengan membuat definisi dari gambar itu dalam bentuk teks dengan format XML. Untuk membuatnya kita sudah dibantu dengan node yang ada di Node-RED, yaitu node SVG grafik. Untuk membuat gambar seperti ini ya, kita klik pada SVG grafik, kemudian di sini muncul grupnya ya. Kita buat yang baru, pilih add new UI group, tekan tombol pensil, beri nama, misalnya saja kita ingin membuat tampilan, kemudian pilih pada tabnya add new UI tab, kita beri nama OK gitu ya. Kita klik add, jadi kita buat nama tampilannya adalah tabnya OK dan nama grupnya adalah tampilan ya. OK tampilan. Kemudian untuk size-nya kita ingin membuat ukurannya besar, yaitu 16x7. Di sini di size-nya dibatasi hanya 6x6. Untuk membuat lebih lebar, teman-teman bisa lakukan dengan cara klik dan dulu ya di jendela node UI SVG. Kemudian pilih di sini di tombol panah ke bawah ini, pilih yang namanya dashboard. Kemudian pada tab OK, silahkan klik layoutnya. Kemudian di sini teman-teman lihat kotak-kotak ya dari layoutnya. Saya ingin membuat lebarnya 16, maka gunakan width ini, tambah naikkan sehingga menjadi 16 kotak kolomnya. Kemudian untuk barisnya silahkan diklik pada tombol bergambar kunci ini biar menjadi manual. Kemudian kita geser ke bawah, buat menjadi 7 baris seperti ini. Kemudian kita klik done. Kemudian klik 2 kali lagi pada node SVG grafik ini. Perhatikan bahwa size-nya sekarang sudah menjadi 16x7.
Kemudian kita mau buat tampilan grafik yang sama seperti ini, ya, tampilan di sini. Teman-teman perhatikan bahwa di sini ukuran dari gambar ini, karena ada titik-titik gridnya ini kita dipermudah. Di sini ukurannya saya membuat 1000 secara mendatarnya, jadi lebarnya 1000. Kemudian ke bawahnya tingginya saya buat 400, ya. Jadi dari sini ini koordinatnya paling ujung kanan bawah ini adalah 1000,400. Di sini titiknya dari titik ke titik ini saya buat 10, ya. Jadi kalau ini 2 titik, dari kiri ini adalah 20, dari atas adalah 20. Jadi ini 20,20, sedangkan yang frame yang paling ujung kanan bawah ini 980, 380. Oke, jadi lebar dari frame ini 960 dengan tinggi 360. Ya, kita buat gambar seperti ini. Untuk itu di Node-RED kita klik pada Open SVG Editor, kita klik Close. Kemudian di sini teman-teman lihat halaman gambarnya seperti ini. Kita akan menampilkan grid dan juga mengatur ukuran gambar. Untuk mengaturnya kita klik pada tombol dokumen. Di sini terlihat ada tombol dimension. Klik pada tombol dimension. Pada window dimension silakan dicentang full windownya 100%, 100%, ya. Kemudian pada view box koordinat X-nya silahkan dibuat lebarnya 1000 dan tingginya sebesar 400. Kemudian pada Preserve Aspect Ratio Align silahkan diklik default, ya. Jadi di default ini align-nya X mid dan Y mid, ya, X tengah dan Y tengah. Setelah itu silahkan diklik OK. Berikutnya kita tekan tombol grid. Di grid ini silahkan dicentang pada display dan enable. Beri unit 10. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul gridnya seperti ini. Tekan zoom yang minus ini, sehingga gridnya akan menjadi lebih banyak, ya, lebih lebar. Tapi kalau ingin melihat ukuran secara realnya, teman-teman klik pada original view, ya. Original view ini akan menunjukkan tampilan yang secara realnya. Jadi apabila tadi belum ditekan tombol kaca pembesar ini, grid pada original view itu tidak selebar ini, ya. Jadi kita harus mengaktifkan grid ini dengan cara menekan tombol zoom kaca pembesar yang minus. Setelah itu tekan lagi original view. Di sini teman-teman perhatikan kotak-kotak ini ukurannya adalah 10 poin, ya. Setiap titik ini jaraknya 10 poin. Sedangkan titik yang lebih besar ini 50 poin, ya. Jadi 10, 20, 30, 40, 50 sampai di ujung yang di kanan itu 1000. Kemudian dari atas ke bawah itu 400. Kita ingin membuat frame dengan ukuran lebar 960 dengan tinggi 360. Maka silakan teman-teman pilih elemen, pilih rectangle, kemudian buat kotak dengan titik dari kiri itu 2 spasi, 2 titik, kemudian dari atas juga 2 titik. Kemudian tarik hingga memenuhi layar seperti ini, ya, dengan jarak kiri kanan atas bawah 2 titik. Oke, seperti ini bentuknya. Kemudian kita buat isi kotak ini kosong. Caranya adalah tekan tombol properties, ya. Klik pada tombol propertiesnya, pilih fill style, kemudian pada tombol choose color silahkan dipilih none, ya. Tekan tombol none, maka gambar kotaknya akan kosong. Oke, sekarang gambar frame ini nanti akan bisa ditampilkan persis seperti ini, ya. Jadi 960 kali 360 itu ukurannya adalah seperti ini, ya. Kita bisa lihat. Kemudian saya ingin menambahkan conveyor, ya. Di sini ada conveyor, kotak conveyor.
kita buat kotak conveyor juga dari objek rectangle. Buat seperti ini. Lebarnya adalah 300 poin dengan tinggi 20 poin. Ya, teman-teman bisa buat seperti ini. Berikutnya kita buat lagi satu lagi sama, tetapi ini ukurannya 350 poin. Ya, jadi di sini 1 2 3 kita buat 350 poin lebarnya. Selisih 50 poin dengan conveyor pertama dengan tinggi yang sama ya. Tingginya adalah 20 poin. Berikutnya kita tambahkan roda. Rodanya kita bisa buat seperti ini. Jadi kita buat ukuran diameternya 20 poin. Kita tempatkan posisinya di samping dengan selisih 10 poin dari conveyornya, dari ujung conveyor pertama. Kemudian kita copy. Kita letakkan di sisi kiri dan kanan dari conveyor. Teman-teman bisa menggeser menggunakan tombol panah ke bawah, ke atas, kiri dan kanan untuk memposisikan sesuai dengan posisi gridnya ya. Kita copy sebanyak 3 kali untuk menghasilkan 4 roda ya. Ya, jadi di sini terlihat sudah 4 roda. Kemudian agar putarannya terlihat jelas kita buat roda luarnya berbentuk elips. Kita gunakan tool elips. Kemudian kita buat lingkarannya. Elips ini memiliki tinggi 60 dengan lebar 40 ya. Jadi tingginya kita buat 60 seperti ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 dengan lebar 40. Kita beri warna yang berbeda. Misalnya di sini saya gunakan warna biru untuk membuat tampilannya menjadi lebih terlihat. Gunakan order, jadi dia akan berada di belakang lingkaran yang tadi ya. Jadi ini klik pada ellipse, kemudian pilih pada selection, kemudian pilih pada order back ya, klik pada order back. Jadi bentuknya seperti ini. Kita copy sebanyak 3 kali. Kemudian tempatkan di masing-masing lingkaran. Ketik back untuk berada menempatkan di belakang dari lingkarannya. Ya, seperti ini. Kita klik order back. Kita klik order back. Ya, jadi lingkarannya sudah dibuat ya, roda conveyor. Pastikan conveyor kotaknya ini berada di belakang roda. Jadi ini diposisikan di belakang sendiri. Jadi di conveyor kita klik back. Begitu juga untuk conveyor kedua kita klik back. Berikutnya kita buat sebuah penyangga untuk menggantung lengan robot. Kita copy saja dari conveyor kedua. Kemudian kita beri warna merah. Ya, kita tempatkan di tengah-tengah. Kita beri warna merah. Ya, di sini seperti ini. Kemudian kita beri gambar kotak untuk wadahnya. Ya, kita buat dari elemen. Kemudian pilih rectangle. Kita buat ukurannya 80 tingginya dan lebarnya 40 seperti ini. Kita isi kosong, jadi buat kotaknya dalamnya kosong. Kita pilih Fill Style, pilih Choose Color, kemudian klik tombol None. Kita perbanyak sebanyak 4. Jadi nanti kotak-kotak ini akan digunakan untuk membuat seolah-olah bergerak gitu ya, dari satu conveyor ke conveyor berikutnya. Akan disembunyikan begitu sudah sampai ke posisi tertentu gitu ya.
dan kotak yang lain akan dimunculkan. Ini kita copy lagi sebanyak 4. Kemudian untuk membuat tampilan kotak ini bisa diisi, seolah-olah terisi, kita gunakan kotak yang keempat ini, kotak yang terakhir ini berwarna hijau. Dan nanti kita buat agar dia tingginya mulai dari 0 kemudian sampai 80 secara bertahap. Nah, ini untuk kotak keempat. Ini kita isi warnanya hijau ya, kita isi warna hijau muda. Kita pilih lem. Kemudian untuk stroke-nya kita hilangkan ya, stroke-nya diisi none. Stroke itu adalah garis tepinya ya, kita buat none. Jadi nanti ketika kotak ketiga ini berada di posisi kotak keempat ini, nanti kotak keempat akan dibuat dari awal tingginya adalah 0, kemudian akan dinaikkan sedikit demi sedikit hingga menjadi 80. Jadi seolah-olah dia akan terisi. Oke, ini sudah, kotaknya sudah. Terakhir kita buat lengan robot. Untuk membuat lengan robot berada pada posisi yang tepat, kita tambahkan kotak satu lagi untuk menjadi batas dari lengannya ya. Kita perbesar. Lengan robotnya terdiri dari gripper dan lengan ya. Lengannya bisa memanjang dan memendek, dan grippernya itu bisa mencekam dan melepas. Untuk itu kita gunakan poligon untuk grippernya. Kita buat gambar seperti ini. Kita ambil gambar dari posisi seperti ini. Ya, ini silahkan teman-teman berkreasi. Ini saya gunakan seperti ini. Gambarnya ini bisa kita perbaiki seandainya teman-teman untuk menyelesaikan gambar ini. Untuk di polygon silahkan tekan tombol finish. Kemudian kalau ingin dirubah, teman-teman tinggal tarik saja ujung-ujungnya sehingga berubah seperti ini ya. Jadi ini gambar dari lengan robotnya saat kondisi dia mencekam. Kemudian kita buat lagi. Ini kita beri warna kuning dulu. Klik pada tombol properties, kemudian pilih file style, kemudian pilih gambar warna kuning. Kemudian kita buat lagi satu untuk kondisi gripper melepas ya. Kita buat gripper yang sama, tetapi sekarang gambarnya melepas, jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lakukan pengaturan. Ini saya kasih ke atas saja. Ya, jadi untuk kondisi mencekam dan melepas, kita beri warna kuning. Grippernya sudah selesai, kita tambahkan lengannya. Jadi di sini lengannya kita pakai rectangle, menggambarkan silinder ya. Silindernya bisa memanjang dan memendek. Kemudian pilih warna kuning. Ya. Jadi lengannya sudah selesai, kemudian kita buat gambar tangki pengisi. Di sini kita bisa menggunakan polygon juga. Kita pilih gambarnya seperti ini, kita buat. Ya, jadi kita tambahkan cairan pengisinya ya. Jadi seolah-olah kalau terbuka maka harus ada cairan yang turun. Kita gunakan rectangle,
kita buat seperti ini. Kita beri warna hijau, hijau muda, hairstyle. Kemudian kita geser, kita tempatkan di belakang dari tangki pengisi. Kita buat stroke-nya none ya, jadi tidak menggunakan garis tepi. Kita tempatkan di belakang. Pilih selection, pilih order back ya. Kemudian untuk tangkinya kita beri warna hijau. Ya, seperti ini. Jadi gambarnya sudah lengkap. Kemudian kita harus memberi ID karena nanti akan diakses oleh program ya. Jadi untuk bisa dibuat animasi, setiap objek ini harus memiliki nama ID masing-masing. Yang pertama untuk roda ya, ini kita beri ID-nya di properties. Kita beri nama roda 1. Jadi untuk bentuk elip rodanya, karena nanti itu akan diputar, kita beri nama ID-nya roda 1. Kemudian yang elip kedua itu kita beri nama roda 2. Kemudian untuk elip yang ketiga kita beri nama roda 3. Berikutnya untuk roda yang keempat kita beri nama roda 4. Oke, jadi roda ini nanti akan diputar. Berikutnya untuk kotaknya, ini yang di sini, kotak di atas kita hapus dulu. Kita beri nama kotak yang pertama, kita beri nama kotak 1. Kemudian untuk kotak di ujung conveyor kita beri nama kotak 2. Kemudian untuk kotak yang pertama di conveyor kedua ini kita beri nama kotak 3. Terakhir untuk kotak yang sudah terisi cairan ini kita beri nama kotak 4. Kemudian untuk cairan pengisinya ini kita beri nama isian. Oke, untuk berikutnya lengan robot. Untuk kotak yang memanjang memendek ini kita beri nama LR0. Kemudian untuk gripper yang melepas ya, yang terbuka ini kita beri nama LR1. Kemudian untuk gripper yang menutup atau mencekam ini kita beri nama LR2. Oke, semua sudah selesai. Jadi objek dari gambar SVG ini sudah lengkap. Berikut dengan nama ID-nya. Kemudian kita bisa tekan tombol save untuk memastikan bahwa gambarnya ditampilkan persis seperti yang kita inginkan. Kita klik pada tombol original view ya. Jadi gambarnya nanti akan tampil seperti ini. Oke, kita klik tombol save, kemudian kita tekan tombol close ya, tombol tanda silang. Setelah itu kita klik done, kemudian kita lakukan deploy. Setelah successfully deployed, kita tekan tombol tanda panah ke atas dalam kotak ini. Ya, jadi kita bisa lihat tampilan grafiknya ada di OK tampilan. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada slidernya. Kita bisa menghilangkan slider ini dengan cara klik pada SVG grafik, kemudian pilih setting, kemudian di panning ya, di kolom panning ini kita ubah dari disabled menjadi pan only Y ya, jadi dia hanya bisa digeser searah sumbu Y. Pan only Y, kita klik done, kemudian kita deploy.
Kita lihat sekarang untuk tampilannya ini belum diupdate. Ini sekarang sudah update, sudah di refresh. Kita pilih Nah, sekarang kita lihat kita bisa lakukan penggeseran searah sumbu Y, dan kita lihat slidernya sudah hilang ya. Berikutnya kita ingin lakukan animasi kotak-kotak ini ya. Kita ingin buat agar kotak ini menggeser ke kanan dan roda ini akan berputar setiap kali tombol S1 ditekan. Kita beri tambahan S1, tombol S1, ambil dari dashboard ya, klik UI pada filter node, pilih button. Kita hubungkan button ini ke SVG grafik. Kita klik 2 kali pada button. Kita pilih grupnya tampilan. Untuk size-nya kita pilih 2x1. Kita beri label S1. Kemudian untuk payloadnya silahkan diklik, pilih JSON ya, JavaScript Object Notation ya. Kita klik pada tombol titik 3. Kemudian kita ketik perintahnya dengan menggunakan format JSON. Di sini menggunakan label common, isi dengan trigger animation, diberi koma, kemudian kita pilih selektornya, kita isi dengan K1 ya, titik K1. Kemudian kita beri actionnya, adalah start ya. Ini adalah isi dari tombol ya, perintah tombol yang menyatakan bahwa animasinya dijalankan. Animasi di objek apa, itu objek kelasnya adalah K1 dengan aksi apa, aksinya start ya, jalan. Di sini teman-teman perlu mendefinisikan K1 itu objek apa saja. Untuk itu kita buka SVG grafiknya, kita klik dan dulu, kita buka SVG grafiknya, kita isi di animate ini ya, animate ini, kita klik tombol add, kita pilih animation ID-nya ini, tulis K1, target elemen ID-nya ini kita beri sesuai dengan nama dari elips ya, yang kita ingin putar. Jadi setiap kali tombol S1 ditekan, elips ini berputar, roda 1 ini berputar. Kelasnya kita beri nama seperti animation ID yaitu K1. Atribut name-nya kita beri nama, kita pilih transform ya, jadi transform. Kemudian pilih rotate di sini, ini rotate. Kemudian dari mana ke mana ini disesuaikan dengan gambar yang kita buat di sini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat elips ini titik tengahnya itu berada di posisi 80 ya, 80 dengan sumbu Y-nya dari atas ini 0, ini 100, ini 200, ini 310 ya, 310, jadi 80,310. Jadi di sini kita isi dari 0 dengan sumbu X 80 dengan sumbu Y 310 diputar menjadi 360 derajat dengan sumbu X 80 dan 310 seperti itu ya. Jadi sumbu Y-nya 310. Saya ingin berputar setiap 500 mili detik, itu mencapai satu putaran. Kemudian untuk repeat count ini diisi 0. Kalau diisi 1 dia hanya satu kali putaran. Kalau diisi 0 dia berkali-kali putarannya ya. Kemudian animation end-nya biarkan restore, triggernya diaktifkan dari input message dari S1 ya, tombol button. Oke, ini sudah. Kemudian kita tambahkan roda kedua ya. Jadi di sini kita buat animation ID-nya sama yaitu K1. Kemudian elemen ID-nya kita isi dengan roda 2. Kemudian kelasnya sama yaitu K1. Atribut name-nya adalah transform. Kita pilih rotate. Kemudian dari mana ke mana, dari kita lihat di gambar, untuk roda kedua adalah ini
itu X-nya adalah ini 100, 200, 300, 400, 420 dengan tinggi sumbu Y. Dari sumbu Y itu adalah 310 ya. Jadi kita isi 420 dari 0 dulu, 420 sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya 310. Berputar kemana? Ke 360 dengan sumbu X 420 dan sumbu Y 310. Kita buat durasinya 500 mili-detik setiap kali putaran. Kemudian repeat count-nya tetap 0. Kemudian animation end-nya restore. Input message-nya trigger ya, di-trigger dari pesan di tombol S1. Berikutnya kita klik lagi add untuk objek kotaknya ya. Jadi kita lihat ini, kita perpendek dulu, kita ringkas jadi animation K1 semua. Begitu juga untuk kotak 1 ini kita gunakan kelas K1 juga. Target elemen ID-nya adalah kotak 1. Kemudian kita pilih kelasnya, kita isi K1 juga. Atribut name-nya kita isi sumbu X ya. Sumbu X itu berarti dia akan menggeser dengan arah sumbu X. Dari mana ke mana kita lihat sesuai gambar. Posisinya di sini adalah sumbu X-nya 10, 20, 30, 40, 50, ini 100, 110 ya. 110 ke 100, 200, 300, 350. Jadi dari 110 ke 350. Jadi ini 110 ke 350. Dalam waktu berapa second? Kita buat saja 5 detik ya. 5 detik. Berapa kali? 1 kali saja ya. Kalau yang elip tadi berkali-kali maka kita isi 0. Kalau untuk kotak yang di conveyor ini hanya sekali jalan saja, maka kita pilih repeat count-nya 1. Kemudian animation end-nya kita ingin agar dia berada pada posisi di pinggir kanan terus gitu ya. Maka kita pilih freeze new value. Oke, kalau sudah kita bisa klik done ya, kita coba dulu. Jadi kalau di program S1 tadi selektornya adalah K1, berarti ini akan dijalankan bersama-sama. Jadi ketiga objek ini, roda 1, roda 2, dan kotak akan berjalan bersama-sama setiap kali tombol S1 ditekan. Ini saya klik done, kemudian saya klik deploy. Oke, kalau sudah saya coba, saya tes. Ini belum update, kita tunggu update. Oke, ini sudah update. Bisa klik OK. Kalau saya tekan tombol S1, maka terlihat bahwa kotaknya berjalan ke kanan dan rodanya berputar ya, seperti itu. Kemudian kita butuh tombol-tombol yang lain untuk bisa membuat proses yang sama seperti tampilan di sini ya. Jadi kita butuh 8 tombol S1 sampai S8, kemudian teks hasilnya. Mempercepat pembuatan program, teman-teman silahkan membuka file Excel yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Ada 3 buah sheet yang teman-teman bisa lihat di file Excel ini. Sheet pertama, teman-teman masukkan data ini di tab animation. Kemudian di sheet kedua silahkan memasukkan kode program ini di tombol dan function. Kemudian untuk sheet yang ketiga, silahkan memasukkan kode ini di SVG ya, di tab SVG. Kita mulai dari tab animation, silahkan buka program di Node-RED. Kemudian klik 2 kali pada SVG grafik. Kemudian pilih tab animate. Di sini kita tambahkan animation yang baris keempat untuk tombol S2, yaitu kita masukkan objeknya adalah roda 1 dan roda 2. Kita isikan animation untuk roda 1 dan roda 2. Jadi animation ID-nya kita isi SK1. Target elemen ID-nya kita isi dengan roda 1. Kemudian kelasnya kita isikan sama dengan animation ID. Atribut name-nya kita isi dengan transform. Kemudian pilih rotate. Kemudian from-nya kita isi 0, 0, 80, 310.
Di sini ditulis from dan to-nya isinya sama karena di sini digunakan untuk membuat rodanya stop atau berhenti berputar. Duration-nya kita isi dengan angka 0 ya. 0 second. Kemudian untuk repeat count-nya juga kita isi 1. Restore original value ya, seperti itu. Kemudian kita klik tombol add. Kemudian kita isi lagi untuk animation ID-nya SK1. Target element ID-nya adalah roda 2. Kemudian kelasnya sama seperti animation ID SK1. Atribut name-nya transform. Kemudian pilih rotate. Kemudian from to-nya kita isi 0,420,310. Kita copy sama di kolom to. Kemudian duration-nya kita pilih 0, repeat count-nya kita isi 1. Kemudian di animation and restore original value. Oke. Kita ringkas kolom ini sehingga bisa kelihatan. Jadi animation-nya adalah SK1, roda 1 dan roda 2. Kemudian atributnya transform. Berikutnya kita memberi kelas yang AB, kita klik add. Kemudian animation ID-nya adalah AB. Target element ID-nya adalah LR0. Kemudian kelasnya sama AB. Atribut name-nya kita isi dengan tinggi height. Kemudian untuk from-nya kita isi dari 50 ke 130. Oke, kita pastikan dulu height-nya. Kita lihat di gambar ini. Ini 40 ya. Kita isi 40. Height-nya 40, kemudian sampai 120. Kemudian duration-nya kita isi dengan 3 detik. Repeat count-nya kita isi 1. Kemudian kita isi dengan freeze ya. Jadi kita buat agar nilai akhirnya tetap dipertahankan. Berikutnya kita tambahkan lagi untuk yang kedua, yaitu animation ID-nya sama AB. Target elemen ID-nya LR1. Kemudian kita pilih kelasnya adalah sama seperti animation ID-nya. Atributnya kita isi transform. Kemudian kita pilih translate sebagai pengganti rotate ya, kita ingin menggeser grippernya. Transform translate dari 0,0 sumbu X Y-nya 0, Y-nya 0 ke 0 X-nya, kemudian Y-nya 80. Kita isi duration-nya 3, repeat count-nya kita isi dengan 1. Animation N-nya kita isi dengan freeze new value. Kita tambahkan sekali lagi untuk kelas AB ini. Kelasnya animation ID AB, target element ID-nya adalah LR2. Kemudian kelasnya tetap AB. Kemudian atribut name-nya transform dengan pilihan translate. Kemudian untuk XY-nya sama 0,0 sampai 0,80. Kemudian kita buat duration-nya 3 dan repeat count-nya 1. Kemudian kita isi freeze new value. Kita buat ringkasnya ya. Jadi kolomnya kita kita tekan tombol panah ke bawah supaya dia menjadi satu baris. Kita lihat di sini untuk kelas AB LR0, LR1, LR2, height transform ya, sudah betul. Kemudian kita buat untuk kelas BA. Di sini kelas BA, animation ID-nya BA, target elemen ID-nya adalah LR0. Kemudian untuk kelasnya kita isi dengan BA sama ya. Kemudian atribut name-nya kita isi dengan height. Kemudian kita isi dari 130 ke ini 120 ya, karena tingginya hanya 40 di awal, kemudian kita buat 120 ya. Ini saya perbaiki. Ini harusnya 120 dan ini 40. Ini 40 dan ini 120. Kemudian di sini juga saya perbaiki, ini 40, ini 120.
tingginya di sini 120 ini 40. Oke. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini durationnya saya pilih 3 second, repeat count-nya adalah 1, kemudian animationnya freeze ya. Kita tambahkan lagi untuk LR1 dengan animation ID PA, LR1, kemudian kita isi kelasnya PA, atribut name-nya adalah transform, kemudian pilihannya adalah translate, kemudian from-nya adalah 0,80 ke 0,0, kemudian duration-nya adalah 3 second, kemudian repeat count-nya adalah 1, kemudian animation-nya freeze new value ya. Untuk kelas BA kita tambahkan lagi LR2, BA target elemennya ID adalah LR2, kemudian kelasnya adalah tetap sama, atribut name-nya adalah transform, kemudian kita pilih translate, kita isi untuk BA ini 0,80, kemudian ke 0,0, kemudian kita isi durationnya 3 second, repeat count-nya 1, kemudian kita isi freeze new value ya. Berikutnya kita tambahkan lagi, oke, animation ID-nya sama, tetap BA, kemudian target element ID-nya adalah kotak 2, kelasnya adalah BA sama, atribut name-nya adalah transform translate, kemudian kita isi dari 350 ke 350, jadi dibuat X-nya sama ya, supaya dia tidak berpindah-pindah ke posisi yang lain. Oke. Kemudian durasinya tetap 3 second, kemudian repeat count-nya kita isi 1 karena hanya 1 kali siklus, freeze new value ya. Oke. Terakhir untuk kelas BA kita isi animation ID-nya BA, kemudian kotak 2 untuk target elemen ID-nya, kemudian kelasnya sama BA, atribut name-nya adalah Y ya, posisinya adalah Y. Yang tadi atribut name-nya adalah X. Oh ini maaf ini salah ya, jadi ini harus X bukan translate. Atribut name-nya X, yang ini adalah atribut name-nya Y. From-nya kita isi 220 ke 140 dalam waktu 3 second. Repeat count-nya 1, kemudian kita pilih animation N-nya freeze new value ya. Kita buat kolomnya menjadi ringkas seperti ini supaya bisa terlihat semua. Jadi ada 5 baris LR0 ya, di sini LR0, LR1, LR2, kotak 2 dan kotak 2. Sama-sama kotak 2 tapi yang satu atributnya X, yang satu atributnya adalah Y ya. Itu untuk kelas BA. Berikutnya kita buat kelas AC. Animation ID-nya kita isi AC, target element ID-nya kita isi LR0, kemudian kelasnya kita isi AC juga, atribut name-nya kita isi X, kemudian from-nya dari 360 ke 570 ya. Kita isi waktunya 3 second, kemudian repeat count-nya 1, kita isi freeze new value. Seperti itu. Berikutnya untuk LR1 dengan kelas AC, kita isi animation ID-nya adalah AC, target elemen ID-nya LR1, kemudian kelasnya adalah AC, atribut name-nya adalah transform, dengan pilihan translate, kemudian from to-nya dari 0,0 sampai 210,0, kemudian duration-nya kita isi 3 second, kita isi repeat count-nya 1, kemudian pilih freeze new value. Berikutnya kita pilih LR2 dengan kelas yang sama yaitu kelas AC, LR2, kemudian kita pilih kelasnya AC sama, kemudian atribut name-nya transform, kita pilih translate,
dari from-nya kita isi 0,0 ke 210,0. Duration-nya adalah 3 second, repeat count-nya 1, freeze new value ya. Kemudian terakhir kita isi untuk kelas AC itu adalah untuk target elemen ID kotak 2 ya. Jadi ini kotak 2. Kemudian kita isi kelasnya sama AC, atribut name-nya adalah X. Kemudian from-nya kita isi dari 350 ke 560. Kemudian kita isi duration-nya 3 second, repeat code-nya 1, kemudian isi animation-nya freeze new value ya. Jadi kelas AC kita sudah isi. Kelas AC itu ada kotak 2, ada LR2, ada LR1, dan juga ada LR0 ya. Jadi ada 4 baris untuk kelas AC, LR0, LR1, LR2, kotak 2. Berikutnya kita tambahkan untuk kelas CD. Kelas CD, jadi animation ID-nya adalah CD, kemudian target elemen ID-nya adalah LR0, kelasnya sama CD, kemudian atribut name-nya adalah kita isi dengan height, kemudian kita isi from-nya adalah 40 ke 120, duration-nya 3, freeze-nya repeat count-nya 1, terakhir animation end-nya adalah freeze new value. Kita klik add lagi untuk LR1, kelasnya adalah CD, kemudian kita isi LR1 untuk target elemen ID, kelasnya juga CD, kemudian atribut name-nya transform, kemudian pilih translate, kemudian pilih 210,0 ke 210,80. Berikutnya untuk yang duration kita isi dengan 3 second, repeat count kita isi 1, kemudian pilih freeze new value. Berikutnya untuk LR2 di kelas CD ini, CD LR2, kemudian kelasnya adalah CD, atribut name-nya adalah transform translate, kemudian ya kita pilih translate, kemudian untuk from-nya adalah 210,0 ke 210 ke 80. Berikutnya duration-nya 3 second, kemudian repeat count-nya adalah 1. Pilih freeze new value untuk animation end. Terakhir untuk kotak 2 di kelas CD ya, ini kelas CD, kita isi kotak 2, kemudian diisi CD kelasnya, kemudian atribut name-nya adalah Y, kita isi dengan nilai from-nya 140 ke 220. Duration-nya adalah 3 second, kemudian repeat count-nya 1, kita pilih freeze new value. Oke, untuk kelas CD sudah selesai, ada 4 baris, 4 objek yang kita buat animasinya. Jadi di sini untuk kelas CD ada LR0, LR1, LR2, dan kotak 2. Berikutnya untuk tombol S6, kita akan menganimasi LR0 di kelas CA ya. Kelas CA, kita isi kelas CA. Target elemen ID-nya adalah LR0, kemudian di kelasnya kita isi CA sama, atribut name-nya kita isi dengan X, nilainya kita mulai dari 570 ke 360 dengan nilai X-nya, duration-nya 3 second, repeat count-nya adalah 1 detik, kemudian kita pilih animation-nya freeze ya, new value, kita klik lagi add, kemudian kita pilih untuk animation ID-nya CA, target elemen ID-nya adalah LR1, kemudian kita pilih kelasnya adalah CA, atribut name-nya kita pilih transform, kemudian kita pilih translate, kemudian kita isi untuk nilainya adalah 210,0 sampai 0,0, kemudian kita isi duration-nya 3 second, repeat count-nya 1, kemudian kita pilih freeze new value untuk animation end. Berikutnya kita isi kelasnya sama CA,
animation ID-nya CA, kelasnya CA. Kemudian target elemen ID-nya adalah LR2. Kemudian pilih atribut name-nya adalah transform. Kita isi dengan translate. Berikutnya nilainya adalah 210,0 sampai 0,0. Kemudian waktu yang dibutuhkan 3 second, repeat count-nya 1. Pilih animation and freeze new value. Oke, jadi di sini untuk CA sudah. Kita coba ringkas supaya melihat. Harusnya ada 3 baris untuk kelas CA. Jadi di kelas CA ada LR0, LR1, LR2. Berikutnya untuk kelas K2. Jadi K2 ini untuk gerakan konveyor. Kita isi dengan K2. Target elemen ID-nya adalah roda 3. Kemudian kelasnya tetap K2. Atribut name-nya adalah transform rotate. Kemudian kita isi dengan 0, 530,310. Begitu juga yang di kolom 2 kita isi mulai dari 360 dengan sumbu X 530 dengan sumbu Y 310. Kemudian durasinya kita pilih 500 mili detik. Setiap 500 mili detik akan mencapai 1 putaran. Repeat count-nya 0 supaya berkali-kali. Restore original value. Begitu juga untuk roda keempat, kita pilih animation-nya ID adalah K2, kemudian dipilih roda 4, target elemen ID-nya, kemudian kelasnya K2, pilih transform dengan rotate, kemudian untuk nilainya dari 0,920 ke 360, 920 ke 310. Oke. Duration-nya adalah 500 mili detik. Kemudian isi repeat count-nya 0 supaya bisa berkali-kali. Pilih restore original value. Oke, untuk K2 kita tambahkan satu lagi untuk K2 kotak 3. Jadi untuk animation ID K2 kita buat agar kotak 3 ini berjalan gitu ya. Ini kita pilih kotak 3. Kemudian animation kelasnya sama seperti animation ID, atribut name-nya adalah X, nilainya adalah dari 560 ke 850. Kemudian duration-nya adalah kita pilih 6 detik, kemudian repeat count-nya hanya 1 kali, restore kita ganti dengan freeze new value. Ya, jadi untuk kelas K2 itu ada 3 baris, yaitu roda 3, roda 4 roda 3, roda 4 dan kotak 3 ya. Untuk animation ID dan kelas yang sama yaitu K2. Kemudian untuk tombol S8 kita buat animation-nya, kita tulis dengan nama isi, ini untuk isian. Kemudian kita isi target elemen ID-nya kotak 4. Kemudian kita beri atribut name-nya adalah hex. Jadi ini akan naik turun, akan ketika diisi levelnya akan naik begitu ya. Kemudian from-nya dimulai dari 0. 0 ini tingginya 0 berarti tidak terlihat larutannya. Kemudian kalau tingginya 80 itu larutannya maksimal. From-nya 0, to-nya 80, duration-nya adalah 5 second. Repeat count-nya tidak perlu diulang, hanya sekali saja. Kemudian animation-nya kita buat freeze new value. Kemudian untuk animasi kelas yang sama yaitu isi, kita tambahkan kotak 4 dengan kelas yang sama yaitu isi, atribut name-nya kita isi sumbu Y. Di sini kita buat sumbu Y-nya mulai dari 300 yaitu posisi bawah ke 220 ke posisi atas ya. Duration-nya sama 5 second. Kemudian repeat count-nya kita isi 1. Animation end-nya kita pilih freeze new value. Kita perkecil, kita ringkas supaya bisa kelihatan. Animation ID dari isi ada 2 baris, kotak 4 untuk hex dan kotak 4 untuk Y. Terakhir untuk animation yang SK2 kita isikan untuk animation ID SK2. Target elemen ID-nya adalah roda 3, ini untuk menghentikan konveyor ya. Kelasnya SK2, stop K2 maksudnya. Transform
rotate. Kemudian dari 0,530 ke posisi yang sama. Jadi ini menghentikan putarannya, tidak terjadi putaran. Waktunya hanya 0 detik, repeat count-nya hanya 1 kali sejalan. Kemudian pilih restore, kita klik add lagi untuk animate yang terakhir ya, untuk animation yang terakhir, yaitu kita pilih animation ID SK2, kemudian target element ID-nya adalah roda 4, kemudian kelasnya adalah sama SK2, attribute name-nya adalah transform, kemudian kita pilih rotate, kemudian untuk from-nya kita isi 0,920 310, sumbu X-nya adalah 920, sumbu Y-nya adalah 310. Kita buat waktunya adalah 0 ya. Repeat count-nya kita isi 1. Kemudian untuk restore original value, animation-nya biarkan ya. Setelah ini animate sudah selesai, teman-teman bisa klik done. Namun sebelum mengklik done, silahkan teman-teman bisa memeriksa kembali apakah daftar yang ada di sini sudah dimasukkan ke dalam data di animate ya. Di sini terlihat untuk data DC itu belum ada di data animate. Kita bisa memasukkan, klik add, kemudian kita masukkan untuk data animation ID-nya adalah DC. Begitu juga untuk kelasnya kita isi DC, kemudian target element ID-nya kita isi LR0, attribute name-nya kita isi height, kemudian untuk from-nya kita isi dari 120 ke 40 dalam waktu 3 detik. Kemudian untuk repeat count-nya kita isi 1. Kemudian untuk animation end kita isi freeze ya. Berikutnya kita tambahkan lagi untuk target ID LR1, animation ID-nya kita isi dengan DC, kelasnya DC, target element ID-nya kita isi LR1, kemudian untuk atribut name-nya kita isi transform, kemudian kita isi translate, untuk from-nya kita isi dari 210 80 ke 210,0, kemudian duration-nya kita isi 3 second, repeat count-nya 1, kemudian untuk animation end-nya kita isi freeze new value. Tambahkan lagi yang terakhir adalah LR2 dengan animation ID yang sama yaitu DC, target element ID-nya LR2, kemudian kelasnya adalah sama DC, atribut name-nya sama ya, transform translate. Kemudian kita isi posisinya dari 210,80 ke 210,0. Kemudian duration-nya kita isi 3 second, dan repeat count-nya kita isi 1, dan animation end-nya adalah freeze new value. Ya, jadi sepertinya sudah lengkap semuanya. Teman-teman bisa pastikan semua daftar di Excel sudah dimasukkan ke dalam tab di animate ini ya. Berikutnya kita akan lihat pada tambahan. Jadi di daftar datasheet di tambahan ini kita menambahkan kode visibility hidden agar gambar terlihat hilang ya di awal. Untuk objek yang terlihat hilang di awal harusnya adalah kotak 1 sampai kotak 4. Kemudian lengan robot yang mencekam, kemudian cairan yang diisikan ya. Kita ada 6 objek yang harus disembunyikan. Untuk membuat penambahan kode ini kita klik pada tab SVG. Jadi SVG ini adalah data teks yang membuat gambar. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, gambar yang dibuat oleh SVG itu terdiri dari data teks yang ada di tab SVG ini ya. Kita tambahkan kode visibility hidden-nya di kode teks ini ya. Ya, cara menambahkan kode visibility hidden di tab SVG ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol di bawah ini, format SVG.
Jadi format SVG-nya akan membuat kodenya menjadi rapi. Kemudian kita perbesar dengan mengklik expand source. Nah, jadi seperti ini kode programnya menjadi rapi dan lebih mudah terlihat. Kemudian kita tambahkan pertama di kotak 1. Teman-teman perhatikan di sini ada tulisan kotak 1. Kita tambahkan kodenya di belakang di baris akhir. Visibility sama dengan tanda petik hidden. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan di kotak 1, kemudian di kotak 2, kemudian di kotak 3, kemudian di kotak 4, kemudian di LR2, kita lihat LR2 ada di sini, akhirannya ada di sini ya. Berikutnya kita tambahkan di isian. Isian ada di baris atas ya. Di sini teman-teman bisa lihat isian, ID isian. Kita taruh visibility hidden di sini. Ya, jadi seperti ini teman-teman, kita bisa lihat kodenya sudah kita beri tambahan visibility hidden. Kemudian kita kembalikan ke ukuran semula. Kemudian kita klik done. Berikutnya kita tambahkan data untuk kode program pada tombol. Ya, di sini terlihat ada S1 sampai S8 dan functionnya ya. Kita masukkan satu-satu. Kita masukkan tombolnya S1 sampai S8. Kita copy saja dari tombol ini sebanyak 7 kali. Kemudian kita hubungkan semuanya ke SVG grafik. Oke, kita klik 2 kali S1 di sini. Kemudian kita isi di payloadnya, diklik pada tanda petik 3, di copy dari sini. Tetapi kalau teman-teman langsung mengcopy dari Excel ini nanti akan menghasilkan error ya. Jadi kalau ini langsung saya copy, saya tempel di sini. Ini ternyata ada tanda tambahan tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 ini menghasilkan kode yang salah ya, error. Supaya tanda petik 2 ini tidak muncul ya, teman-teman lihat di sini tanda petiknya menjadi double ya. Maka teman-teman harus mengkopinya dari kotak formula ini ya. Jadi silahkan diklik kotak formulanya di atas Excel ini, kemudian di copy dari sini, kemudian ditempelkan ya. Jadi kita menggunakan kotak formula supaya tanda petiknya tidak didouble ya. Kita klik done, kemudian kita isi di tombol S2. Ini kita ganti labelnya dari S1 menjadi S2. Kemudian payloadnya kita hapus yang di sini, kita ambil dari Excel, kemudian di copy dari kotak formula, kita tekan, kemudian kita tempel di sini. Pastikan tanda petik 2-nya tidak mengikuti ya, jadi hanya kosong, tanda petik tidak diikuti tanda petik 2. Kita klik done, kemudian kita ke S3. Tombol S3 ini kita ganti labelnya dari S1 menjadi S3. Payloadnya kita isikan dari file ini saya hapus dulu. Kemudian kita ambil dari S3 ini kolomnya, kita copy dari kotak formula di atas ya. Terlihat di sini tanda petik 2-nya tidak muncul ya, jadi sudah betul. Kemudian kita lanjut ke S4. Kita klik 2 kali S4. Ini labelnya S4. Kemudian untuk payloadnya kita ganti, kita hapus di sini. Kita ambil dari S4 yang ada di sini. Kita copy dari kotak formula. Ya, di sini tampak tidak ada tanda petik 2-nya. Oke, kita lanjut ke S5. Payloadnya kita ganti,
kita isi dengan payload yang ada di Excel. Kita ambil dari kotak formula, jadi kita copy dari atas. Oke, sudah S5, kemudian kita ke S6. Kemudian payloadnya kita ganti. Kita ambil dari bagian S6, kita copy, kita tempelkan, kemudian kita ke S7, klik 2 kali, kita ganti labelnya dari S1 menjadi S7, payloadnya kita ganti, hapus, kemudian kita ambil dari sini S7-nya, kita copy dari kotak formula jadi S7 seperti ini, kita klik done. Kemudian terakhir untuk S8, kita ambil dari sini payloadnya, kita hapus, kita ambil dari Excel payloadnya, kita copy dengan memilih dari kotak formula, kita tekan copy dan Ctrl C dan Ctrl V, kemudian kita klik done. Ya, jadi semua tombol sudah kita isi dengan kode program yang ada di Excel. Kemudian kita tambahkan fungsi, ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama gunanya untuk menghilangkan kotak 3 dan 4 serta isian. Jadi fungsi ini akan digunakan untuk menghilangkan kotak ketika proses sudah selesai. Kemudian satu lagi fungsi untuk menghasilkan hitungan sudah berapa banyak kotak yang terisi. Kita gunakan 2 function ya, function. Kemudian kita tambahkan hasil ya. Hasil ini kita menggunakan text output. Kita isi dengan tulisan hasil. Jadi labelnya kita isi hasil. Kita pilih format label value, kemudian untuk tampilannya grupnya silahkan dipilih ya sesuai dengan tampilan grup yang ada di SVG group ya, SVG grafik. Kemudian untuk function pertama kita ambil dari sini, ambil dari Excel. Di sini ada function pertama, kita copy dari atas ke bawah ya, kita isi untuk functionnya, kita klik 2 kali, kita tempelkan di sini, kemudian kita klik done. Kemudian untuk function yang kedua, ambil dari sini, kita copy, kita tempelkan di kode di on message, kolom on message ini, kita klik done. Ini saya kurang menambahkan delay. Jadi delaynya ada di mana? Kita bisa ambil dari kategori function ya, ambil delay, kita tempatkan di sini, berada di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini ya. Kedua function ini harus diberi output dari delay. Oke, sudah ini ya. Hasilnya bisa ditengahkan atau mau di pinggir, teman-teman bisa atur. Kita klik done, kita klik deploy. Maka seperti ini. Oke, saya tekan S1, saya menekan S2, saya menekan S3, saya menekan S4, saya menekan S5, saya menekan S6, saya menekan S7, dan terakhir saya menekan S8.
Jadi ini hasilnya nanti akan menjadi 2 kalau ini sudah penuh. Oke, hasil sudah 2. Baik, kita akan buat akun untuk menampilkan tampilan di localhost ini menjadi global dengan menggunakan IBM Cloud. Teman-teman bisa melihat cara membuat akun dengan kata kunci Node-RED IBM Cloud ya. Di situ dijelaskan cara mendaftarkan akun dengan mudah. Teman-teman ikuti, kemudian setelah mendapatkan akun IBM Cloud, teman-teman tinggal mengimport program yang dibuat di localhost. Ya, jadi di sini seperti ini contohnya ya, bagaimana untuk membuka Node-RED in IBM Cloud. Ya, silahkan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di sini. Kemudian nanti kalau sudah, teman-teman akan bisa membuka akun, membuka tampilan di Node-RED di IBM Cloud seperti ini. Jadi ini program Node-RED di IBM Cloud. Untuk membuat programnya, teman-teman sama seperti dilakukan di Node-RED localhost. Klik tombol plus, kemudian programnya silahkan diekspor dari Node-RED localhost ini. Lakukan ekspor dengan memilih menu hamburger, kemudian lakukan ekspor. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Pastikan node yang dipilih tidak hanya satu. Caranya adalah ini di cancel dulu, kemudian klik pada halaman editor ya, pada halaman editor flow ini, kemudian klik pada export. Harusnya node-nya lebih dari satu ya. Nah, seperti ini sudah betul. Silahkan di-download. Maka nanti di bawah akan muncul file JSON ya. File JSON ini adalah file ekspor dari program Node-RED di localhost ini. Setelah ini selesai downloadnya, maka teman-teman buka di Node-RED di IBM Cloud, kemudian pilih import ya, import dari file di menu hamburger, pilih import. Select sebuah file untuk import, pilih file yang baru saja kita ekspor dari localhost tadi. Oke, jadi ini filenya terus 10 JSON. Saya klik open, kemudian akan muncul di sini kode JSON-nya ya. Kita klik import, maka program yang sama yang ada di Node-RED di localhost akan muncul di Node-RED di IBM Cloud ini ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Saya klik. Ini programnya sama. Kita bisa lakukan deploy. Kita lakukan deploy. Untuk hanya mendeploy satu flow ya, kalau seperti ini deploy-nya akan menghasilkan deploy untuk semua flow ya. Kita kalau hanya ingin satu deploy, kita pilih deploy yang modified flows ya. Jadi flow yang baru saja ini yang kita modifikasi, kita pilih yang satu ini, yang baris kedua. Kemudian kita klik deploy. Untuk membuat deploy kita harus login. Jadi kalau teman-teman sudah membuat akun IBM, maka kita harus diminta untuk login, karena setiap yang dibuat publik ini setiap orang bisa mengakses, maka diperlukan login agar tidak sembarang orang mengakses ya. Ini saya deploy, sekarang saya sudah login. Kemudian kita bisa lihat pada node dashboard ya. Ya, di sini terlihat juga sama, oke tampilan. Saya pilih ini ya. Kita klik layoutnya dulu untuk memastikan tampilan grafiknya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Seperti ini ya, tombolnya di bawah dan hasilnya di tengah. Oke, kita klik done. Kemudian kita klik pada tombol tanda panah di dalam kotak ini ya. Klik seperti ini, maka tampilan di Node-RED di IBM Cloud akan muncul, dan ini bisa diakses dari mana saja ya.
Oke, kita bisa membuka tabnya. Kita bisa pilih OK. Ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman, sama seperti di Node-RED di localhost. Demikian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.